Salam sejahtera untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Kali ini saya akan berbicara tentang Maria, Bunda Allah, yang dimulai dengan Yesus dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Pewartaan kepada Maria membuka keganapan waktu. Janji-janji terpenuhi. Persiapannya pun sudah selesai. Maria dipanggil supaya mengandung Dia yang di dalamnya akan tinggal seluruh kepenuhan kealahan secara jasmania. Bandingkan Kolose 2 ayat 9. Jawaban ilahi atas pertanyaan Maria, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Lukas 1 ayat 34. Hal ini menunjukkan kekuasaan Roh Kudus akan turun atasmu. Lukas 1 ayat 35. Perutusan Roh Kudus selalu berhubungan dengan perutusan Putra Allah dan diarahkan kepadanya. Roh Kudus diutus supaya menguduskan rahim perawan Maria dan membuahinya secara ilahi. Ia yang adalah Tuhan dan menghidupkan, menyebabkan bahwa perawan mengandung putra abadi Bapa yang menerima kodrat manusiawi dari Dia. Putra tunggal Bapa yang dikandung dari perawan Maria sebagai manusia adalah Kristus. Artinya diurapi Roh Kudus sejak awal keberadaan manusiawinya. Juga apabila itu baru dinyatakan selangkah demi selangkah. Mula-mula kepada para gembala dan kemudian kepada para ahli nujum, kemudian Yohanes Pembaptis dan para murid. Seluruh kehidupan Yesus akan menyatakan bahwa Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik berakar dari iman akan Yesus Kristus, tetapi sekaligus juga menjelaskan iman akan Kristus. Maria dipilih sejak kekal. Tuhan telah mengutus putranya pada Galatia 4 ayat 4 supaya menyediakan tubuh baginya. Menurut kehendaknya haruslah satu makhluk bekerja sama dalam kebebasan. Untuk tugas menjadi ibu putranya, Allah telah memilih sejak kekal seorang putri Israel, seorang putri Yahudi dari Nazaret di Galilea, seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 26-27. Sepanjang perjanjian lama, panggilan Maria sudah dipersiapkan oleh perutusan wanita-wanita saleh. Kendati ketidaktaatannya sejak awal sudah dijanjikan kepada Hawa bahwa ia akan mendapat turunan yang akan mengalahkan yang jahat dan akan menjadi ibu semua orang hidup. Bandingkan Kejadian 3 ayat 20. Berdasarkan janji ini, Sarah mendapat seorang putra kendati usianya sudah lanjut. Bertentangan dengan harapan manusiawi, Allah memilih apa yang bodoh dan lemah bagi manusia. Bandingkan 1 Korintus ayat 1 bab 1 ayat 27. Supaya menunjukkan bahwa ia setia pada janjinya. Hana ibu Samuel, Deborah, Ruth, Judith dan Esther. Demikian pula banyak wanita yang lain lagi. Maria adalah yang unggul di tengah umat Tuhan yang rendah dan miskin.
yang penuh kepercayaan mendambakan serta menerima keselamatan darinya. Akhirnya, ketika muncullah ia, putri Sion yang amat mulia, sesudah pemenuhan janji lama dinanti-nantikan, genaplah masanya. Digaris bawahi dalam Lumen Gentium 55. Yesus dikandung tanpa noda dosa karena Maria dipilih menjadi bunda penebus, maka ia dianugerahi karunia-karunia yang layak untuk tugas yang sekian luhur. Lumen Gentium 56. Waktu pewartaan, malaikat menyelaminya sebagai penuh rahmat. Lukas 1 ayat 28. Supaya dapat memberikan persetujuan imannya kepada pernyataan panggilannya, ia harus dipenuhi seluruhnya oleh rahmat Allah. Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah. Lukas 1 ayat 28. Sudah ditebus sejak ia dikandung dan ia diakui oleh dogma Maria dikandung tanpa noda dosa yang diumumkan pada tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9. Bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa, karena pahala Yesus Kristus penebus umat manusia telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Ini tercatat dalam DS 2803. Bahwa Maria sejak pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa. Lumen Gentium dibicarakan itu hanya terjadi berkat jasa Kristus, karena pahala putranya ia ditebus secara unggul. Lumen Gentium 53. Lebih daripada pribadi tercipta yang manapun, Bapa memberkati dia dan segala berkat rohnya oleh persekutuan dengan Kristus di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan, supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bapak-bapak gereja timur menamakan Bunda Allah yang suci sempurna. Mereka memuji dia sebagai yang bersih dari segala noda dosa, seolah-olah dibentuk oleh Roh Kudus dan dijadikan makhluk baru. Lumen Gentium 56. Karena rahmat Allah, Maria bebas dari setiap dosa pribadi selama hidupnya. Selanjutnya, atas pengumuman bahwa ia oleh kuasa Roh Kudus akan melahirkan putra yang maha tinggi tanpa mempunyai suami, Maria menjawab dalam ketaatan iman. Bandingkan Roma 1 ayat 5. Dalam kepastian bahwa untuk Allah tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Terdapat dalam Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Dengan memberikan persetujuannya kepada sabda Allah, Maria menjadi bunda Yesus. Dengan segenap hati, ia menerima kehendak Allah yang menyelamatkan tanpa dihalangi satu dosa pun dan menyerahkan diri sepenuhnya sebagai abdi Tuhan kepada pribadi dan karya putranya. Di bawah dia dan bersama dia dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, ia melayani misteri penebusan. Sebab seperti dikatakan oleh Santo Irenaeus, dengan taat Maria menyebabkan keselamatan bagi dirinya maupun bagi segenap umat manusia. Maka tidak sedikitlah para bapa zaman kuno yang dalam pewartaan mereka dengan rela hati menyatakan bersama Irenaeus ikatan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa
telah diuraikan karena ketaatan Maria. Apa yang diikat oleh perawan Hawa karena ia tidak percaya telah dilepaskan oleh perawan Maria karena imannya. Sambil membandingkannya dengan Hawa, mereka menyebutkan Maria bunda mereka yang hidup. Sering pula mereka nyatakan maut melalui Hawa, hidup melalui Maria. Lumen Gentium 56. Selanjutnya kita akan membahas Maria sebagai bunda Allah. Dalam Injil-Injil, Maria dinamakan bunda Yesus. Lihat Yohanes bab 19 ayat 25. Oleh dorongan Roh Kudus, maka sebelum kelahiran putranya, ia sudah dihormati sebagai bunda Tuhanku. Lihat Lukas 1 ayat 43. Ia yang dikandung melalui Roh Kudus sebagai manusia dan yang dengan sesungguhnya telah menjadi putranya menurut daging, sungguh benar putra Bapa yang abadi, pribadi kedua Tritunggal Maha Kudus. Gereja mengakui bahwa Maria dengan sesungguhnya bunda Allah, Theotokos, yang melahirkan Allah. Dicatat dalam DS 251. Sudah dalam rumusan-rumusan iman yang pertama, gereja mengakui bahwa Yesus hanya oleh kuasa Roh Kudus dikandung dalam rahim perawan Maria. Juga segi jasmani dari kejadian ini turut dinyatakan. Ia mengandung Yesus tanpa benih dari Roh Kudus. Hal ini dibahas dalam Sinode Lateran 649 DS 503. Para bapak gereja melihat dalam perkembangan oleh perawan ini suatu tanda bahwa sungguh putra Allah datang ke dalam kodrat manusiawi yang sama dengan kita. Demikianlah Santo Ignatius dari Antioquia awal abad kedua berkata, kamu yakin dengan sepenuhnya tentang Tuhan kita yang dengan sesungguhnya berasal dari keturunan Daud menurut daging, putra Allah menurut kehendak dan kekuasaan Allah. Sesungguhnya dilahirkan dari seorang perawan, sesungguhnya menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dipaku untuk kita dalam daging, dan ia menderita sesungguhnya sebagaimana ia juga membangkitkan diri. Berita-berita dalam Injil menanggapi perkandungan yang perawan itu sebagai karya Allah yang melampaui segala pengertian dan kemampuan manusiawi. Malaikat berkata kepada Yosef tentang Maria istrinya, anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Gereja melihat di hadapannya pemenuhan janji yang Allah berikan melalui Nabi Yesaya. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Yesaya 7 ayat 14. Kadang-kadang orang merasa bingung karena Injil Markus dan surat-surat Perjanjian Baru tidak mengatakan sesuatu pun mengenai perkandungan Maria yang tetap perawan. Orang pun bertanya-tanya, apakah di sini kita tidak berhadapan dengan legenda atau gagasan teologis yang tidak ada maksud historisnya? Untuk itu perlu dijawab pada awal sejarah Kristen, iman akan perkandungan yang perawan menimbulkan pertentangan, ejekan, dan kurangnya pengertian pada orang yang bukan Kristen, baik Yahudi maupun kafir. Jadi, ia tidak dimotivasi oleh mitologi kafir atau satu penyesuaian kepada ide zaman itu. Arti dari kejadian ini hanya dapat ditanggap oleh iman
yang melihatnya atas dasar hubungan dengan rahasia-rahasia itu. Rahasia-rahasia itu sendiri antara satu dengan yang lain. Dalam seluruh misteri Kristus, mulai dari penjelmaannya menjadi manusia sampai dengan Paskah. Bandingkan DS 3016. Sudah oleh Santo Ignatius dari Antioquia memberikan kesaksian mengenai hubungan ini. Bagi sang penguasa dunia ini, keperawanan Maria dan persalinannya disembunyikan. Demikian pula kematian Tuhan. 3 misteri yang berteriak dengan nyaring, yang terjadi dalam kesunyian. Selanjutnya, gereja tetap memandang Maria tetap perawan. Pengertian iman yang lebih dalam tentang keibuan Maria yang perawan menghantar gereja kepada pengakuan bahwa Maria dengan sesungguhnya tetap perawan. Juga pada waktu kelahiran putra Allah yang menjadi manusia. Oleh kelahirannya, putranya tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan justru menyucikannya. Lumen Gentium 57. Liturgi Gereja Katolik menghormati gereja sebagai yang selalu perawan. Kadang-kadang orang mengajukan keberatan bahwa di dalam kitab suci dibicarakan tentang saudara dan saudari Yesus. Gereja selalu menafsirkan teks-teks itu dalam arti bahwa mereka bukanlah anak-anak lain dari perawan Maria. Yakobus dan Yosef yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus adalah Maria yang lain, bukan anak dari Maria perawan. Bandingkan Matius 28 ayat 1. Sesuai dengan cara ungkapan yang dikenal dalam perjanjian lama, mereka itu sanak saudara Yesus yang dekat. Yesus adalah putra Maria yang tunggal, tetapi keibuan Maria yang rohani mencakup semua manusia. Untuknya Yesus telah datang untuk menyelamatkannya. Ia telah melahirkan putra yang oleh Allah dijadikan yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Yakni umat beriman, Maria bekerja sama dengan cinta kasih keibuannya untuk melahirkan dan mendidik mereka. Lumen Gentium 63. Dalam hubungan dengan keseluruhan wahyu, pandangan iman dapat menemukan alasan-alasan yang penuh rahasia. Mengapa Allah menghendaki dalam rencana keselamatannya bahwa putranya dilahirkan oleh seorang perawan? Alasan-alasan ini menyangkut baik pribadi maupun perutusan Kristus sebagai penebusan, maupun penerimaan perutusan ini oleh Maria untuk seluruh manusia. Keperawanan Maria menunjukkan bahwa Allah mempunyai prakarsa absolut dalam penjelmaan menjadi manusia. Yesus hanya mempunyai Allah sebagai Bapa. Ia tidak pernah asing bagi Bapanya karena manusia yang sudah diterimanya. Ia adalah putra, kodrati Bapa menurut kealahan putra, kodrati bunda menurut kemanusiaan. Tetapi ia adalah putra Bapa yang sebenarnya dalam kedua-duanya. Yesus dikandung dalam rahim perawan Maria oleh Roh Kudus karena ia adalah Adam baru yang membuka ciptaan baru. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. 1 Korintus 15 ayat 47. Kodrat manusia Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus sejak perkandungannya. Dari menguraikan, mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yohanes 3 mencatat hal itu. Karena dari kepenuhannya kepada umat manusia yang tertebus, kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Yohanes 1 ayat 16. Oleh perkandungan yang perawan, Yesus Adam baru memulai kelahiran baru di dalam Roh Kudus, membuat manusia menjadi anak-anak Allah melalui iman. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Lukas 1 ayat 34. Keikutsertaan dalam kehidupan ilahi datang bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 13. Kehidupan ini diterima secara perawan karena ia diberikan kepada manusia semata-mata oleh Roh. Sifat keperawanannya dari panggilan manusia kepada Allah terlaksana secara sempurna dalam keibuan Maria yang perawan. Maria adalah perawan karena keperawanannya adalah tanda imannya yang tidak tercemar oleh keraguan sedikit pun. Tercatat dalam Lumen Gentium 63. Dan karena penyerahannya kepada kehendak Allah yang tidak terbagi. Bandingkan 1 Korintus 7 ayat 34-35. Berkat imannya ia dapat menjadi bunda penebus. Maria lebih berbahagia dalam menerima iman kepada Kristus daripada mengandung daging Kristus. Ini adalah kata-kata Agustinus. Maria adalah perawan sekaligus bunda karena ia adalah citra hakikat gereja dan gereja dalam arti penuh. Bandingkan Lumen Gentium 63. Gereja oleh karena menerima sabda Allah dengan setia pula menjadi ibu juga. Sebab melalui pewartaan dan baptis, gereja melahirkan bagi hidup baru yang kekal abadi putra-putra yang dikandungnya dari Roh Kudus dan dilahirkan dan lahir dari Allah. Gereja pun perawan dan dengan utuh murni menjaga kesetiaan yang dijadikannya kepada sang mempelai, dan sambil mencontoh bunda Tuhannya, gereja dengan kekuatan Roh Kudus secara perawan mempertahankan imannya, keteguhan harapannya, dan ketulusan cinta kasihnya. Lumen Gentium nomor 64. Demikian saudara-saudara, ajaran iman kita tentang Maria adalah Bunda Allah, Theotokos.